Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang token yang bernama PAMFAN, teman-teman. Ini hari ini mengalami kenaikan sebesar 9,84%, diperdagangkan di angka 0,003922 US dollar per satu token PAM. Dan untuk token PAMFAN ini, kapitalisasi pasarnya menempati peringkat ke-55 di CoinMarketCap, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market kapitalnya mencapai 1,38 miliar US dollar. Nah, hari ini kita akan update informasi tentang PAMFAN, teman-teman. Jadi yang pertama kita berbicara tentang sentimen komunitas dan diskusi terkini mengenai token ini. Jadi ada terjadi polarisasi sentimen, terdapat perpecahan tajam di antara komunitas pendukung dan hater dari PAMFAN, teman-teman. Jadi beberapa kritikus ini menyatakan bahwa PAMFAN ini adalah sebuah proyek kotor, sementara ada sebagian yang memproyeksikan, yang pendukung PAMFAN menyatakan bahwa PAMFAN ini akan menggeser TikTok dalam jangka panjang, teman-teman. Sebaliknya ada juga yang mengecam bahwa PAMFAN ini adalah sebuah platform yang menyedot dana trader tanpa memberikan nilai balik, teman-teman. Jadi ini adalah diskusi yang membahas tentang PAMFAN yang rame hari ini di akun Twitter, teman-teman. Kemudian ada isu airdrop, jadi antisipasi airdrop ini masih menjadi topik hangat dengan akun seperti Solanas Tip menyebutkan bahwa para pengkritik itu diam-diam berharap mendapatkan token PAM, namun belum ada konfirmasi resmi atau timeline dari tim developer dari PAMFAN kapan mereka akan membagikan airdrop. Kemudian ada tantangan dan kritik tajam tentang PAMFAN ini, teman-teman. Jadi ada model player versus player. Jadi platform ini dituding menciptakan ekosistem player versus player yang toksik, di mana trader saling memangsa alih-alih berkolaborasi. Akibatnya potensi keuntungan dari meme coin dilaporkan turun drastis hingga 95%, teman-teman. Kemudian ada kecurigaan insider dan volatilitas. Jadi proyek Astranova yang terafiliasi dengan Binance disebut menggunakan logika mirip dengan PAMFAN, tetapi baru-baru ini mengalami insiden peretasan yang memicu kecurigaan praktek insider atau orang dalam, teman-teman. Jadi ini menyoroti resiko volatilitas tinggi di platform serupa. Kemudian ada posisi kompetitif, teman-teman. Jadi ada persaingan dengan Formeme. Jadi data menunjukkan bahwa Formeme sempat mengungguli pendapatan 24 jam dari PAMFAN, meskipun dengan traffic pengguna lebih rendah. Ini menandakan persaingan ketat di sektor meme coin Launchpad, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, jadi PAMFAN itu semacam sebuah platform di mana kita bisa membuat token-token meme, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk inovasi produk. Jadi untuk fitur live streaming dan integrasi dengan aplikasi seperti Bubble Map disebut sebagai upaya PAMFAN untuk meningkatkan daya tarik, meskipun rata-rata penonton per stream itu masih rendah, sekitar 9 orang per September 2025. Jadi tampilan dari PAMFAN itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di pojok kanan atas, ini ada tulisan create coin, jadi kita bisa membuat koin di sini. Kemudian di sini ada yang menyatakan bahwa PAMFAN ini akan menyaingi TikTok, teman-teman, karena kita lihat di sini ada live stream. Jadi kalau kita lihat live stream, di sini ada live streaming. Nah, ini adalah video-video yang diposting secara live, teman-teman. Nah, ini yang dianggap akan menjadi pesaing TikTok. Cuma yang jadi masalah untuk fitur untuk pembuatan koin ini dianggap bahwa para
para player atau para investor ini berlomba-lomba saling memangsa teman-teman. Ini adalah plus minusnya dari pump fund. Jadi ada orang misalkan membuat koin kemudian di pump pada saat orang rame-rame membeli, kemudian dia menjual habis-habisan. Ini dianggap semacam membuat orang saling bersaing keras teman-teman. Nah inilah yang dikritik oleh sebagian kalangan. Jadi mereka menyatakan bahwa ini pump fund ini, platform ini dituding menciptakan sistem atau menciptakan sebuah ekosistem PVP atau player versus player yang toksik, di mana trader saling memangsa alih-alih berkolaborasi teman-teman. Jadi seperti itulah gambarannya. Nah kemudian kita lihat untuk apapun yang diberitakan tentang pump fund ini, pro dan kontra dari pump fund, tetapi kita akan lihat teman-teman untuk secara teknikal, ini proyek masih baru, jadi baru kurang lebih 2 bulan di Binance. Jadi kalau kita lihat untuk candlestick dari di time frame bulan, ini trennya tren penurunan teman-teman, ini karena candlenya candle merah. Kemudian untuk di time frame weekly juga sama teman-teman, ini kita lihat 2 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Kemudian untuk di time frame hari ini juga trennya masih tren penurunan teman-teman, karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Jadi walaupun kita lihat di sini harganya hari ini mengalami kenaikan 9,87%, diperdagangkan di angka 0,0039, tetapi secara teknikal ini masih dalam tren penurunan teman-teman. Kemudian kita lihat untuk sinyal di time frame weekly belum ada untuk sinyal dari pump fund di TradingView, karena ini memang proyek masih baru. Kita cek di time frame hari teman-teman. Nah untuk sinyal dari TradingView ini untuk time frame hari moving average-nya strong sell teman-teman. Kemudian untuk osilatornya netral. Jadi gabungan antara moving average dan osilator ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Ini lebih banyak orang melakukan penjualan daripada pembelian, walaupun hari ini kita lihat soal pergerakan harga mengalami kenaikan, tetapi untuk sinyalnya ini masih sinyal penurunan teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token pump fund? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang token pump fund ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama para pecinta token meme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.